Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek, Wong Gunung Lau. Baik, pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kedobolan lagi guys ya. Yang dimana di tahun 2001 banyak orang gila mengaku orang pinter. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah perjalanan seorang pemuda yang dimana rencananya mau berguru kepada seorang paling sakti yang dianggap paling mahir ilmu magicnya atau ilmu kebatinannya. Sebut namanya dia adalah si Jabri Gentes ya. Si Jabri Gentes itu berasal dari kota Kuala Lumpur. Jadi daerah luar ya. Daerah luar. Oke, ini saya bacakan ya. Orang yang pernah mengalami pengalamannya dia pribadi yang pernah dia alami selama di Padepikun. Pengikutnya pada pekok. Oke, saya bacakan guys. Assalamualaikum Mas Joko Arek, salam persaudaraan. Semoga Mas dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah segala hajatnya oleh Allah SWT. Amin. Maafkan saya beribu maaf, tak bisa mengenalkan diri saya. Oke, siap. Saya bacakan guys ya. Saya khawatir pada teman-teman pada pikun dan pengikutnya pada pekok akan mengetahui siapa saya. Oke, ya. Tetapi saya ada kesaksian karena awalnya saya bingung melihat Mas Joko Arek dan Bang TIJ selalu nyinyir membahas Padepikun. Saya pikir hanyalah bikin bom subscriber di kontennya masing-masing. Karena saya saat itu yakin dengan ala Gus Dobol, karena keramahan dan budi pekertinya, jujur saya sangat simpati pada beliau dan sangat anti dengan orang-orang seperti Mas Joko Arek yang selalu nyinyir dan pansos, kata dia. Saya mohon maaf, beribu maaf, karena saya tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Oke, siap. Kesaksian saya, itu kesaksian si A itu ya. Saya dari luar Pulau Jawa, jika ingin ke Padepikun, saya mesti naik pesawat, itu pun harus 2 kali setelah disambung mobil travel dari Surabaya, Jawa Timur, kota pahlawan, untuk menuju ke daerah Blitar Rejo Winangun. Dan sesampai ke Padepikun saya sangat gembira karena saya akan bertemu dengan seorang setingkat wali atau ilmunya setingkat dewa. Wow, ngeri guys. Setingkat wali, ilmunya setingkat dewa. Setelah saya bertemu, saya utarakan maksud tujuan saya karena saya melihat di YouTube pernah dengan sangat mudah mengobatin seseorang yang kasus penyakitnya sama dengan yang saya rasakan. Oh ya, berarti dia itu merasakan sakitnya diguna-guna. Nah, entah apa nggak tahu ya. Saya mulai diperiksa dengan menyentuh pundak saya, terus Gusnya Bang bilang lagi ke saya, ketempelan kamu itu, katanya. Oh, ketempelan. Oke, dijawab sama seorang pemuda itu. Oke, saya terima. Ada sesuatu yang harus ditarik di badan saya, mesti bayar 5 juta. Oke, di situ saya bayar, Bang. Oke, siap. Setelah dilakukan proses penarikan keluar keris dan saya bingung kok yang keluar keris.
Ini keluar kris aja bingung dia guys, padahal dia katanya sakit. Terus saya raba-laba sesuatu yang ada di tubuh saya, ternyata masih ada. Saya tanya, Gus, kok ini nggak ikut ketarik? Beliau senyum. Dan si Gus Dobolnya bilang, nanti kita bantu lagi. Terus saya disuruh daftar lagi dan harus membayar lagi 5 juta lagi. Luar biasa. Dengan dalih kontrol perawatan, saya diam saja karena duit udah habis. Dan saya mulai memperhatikan cara pengobatannya hari demi hari. Saya di situ hampir 1 minggu. Selama saya di situ 1 minggu, saya menemukan keganjalan. Pertama, gosnya datang antara jam 10 nyampe jam 12 siang. Setelah pasien rame berkumpul seperti biasa. Dia melanjutkan ceramah. Saat ceramah berlangsung, selalu ada pasien-pasien yang menangis. Kesakitan otomatis diobatin oleh guru besarnya Gus. Akhirnya sembuh ya, sembuh. Kedua, saat penarikan santri disuruh sholawat di depan pasien, selagi santri baca sholawat, Gusnya nyelinep masuk kamar. Awalnya saya tidak tahu kenapa dia selalu masuk kamar, tetapi setelah melihat konten baru, saya mengerti ternyata dia mengisi bahan sulap dulu. Sip. Saat proses penarikan saya tidak ada merasakan apa-apa. Saya tidak percaya pada mediumisasi karena bahasanya Jawa melulu. Jadi abang kita ini nggak tahu bahasa Jawa gitu ya, nggak tahu bahasa Jawa, maksudnya apa dia nggak tahu. Akhirnya dia memperhatikan gerak-geriknya Gusnya. Nah, saya tegaskan jika berobat ke Gus membayarnya harus 5 juta, tidak bisa kurang. Jika di YouTube bilang gratis itu hanyalah pemancing saja. Nah, ini saksi guys ya. 6. Yang lebih penting, jangan ada lagi saudara kita sampai mengalami seperti apa yang saya alamin sekarang ini. Dan akhirnya saya pulang dengan sangat kecewa karena duit habis dan saya tidak mendapatkan seperti apa yang ada di konten YouTube. Nah, si Gus Udin. Nah, jadi dia selama di sana itu seminggu guys. Seminggu habis diobatin, jadi dia ini apa tuh, melihat gerak-gerik pengobatannya Gus itu gimana ya. Dan di sini ada sebuah video juga, tapi videonya nggak saya tunjukkan ke sana ya, takutnya ntar ketahuan yang rekam siapa. Pas begini kerisnya itu ya, jadi keris itu keluar dari sini guys, dari jubah sini. Ini jelas banget, dia nggak sengaja ngevideoin pas penampakan keris jatuh dari bawah jubahnya. Mohon maaf Mas Joko Arek jika ada penulisan kata-kata yang salah. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari dulu saya pernah nyinyir dan pernah komen yang tidak pantas di konten Mas Joko. Sekarang saya sadar dan saya paham, selama ini memang saya yang telah dibodohi. Saya mohon maaf beribu-ribu maaf kepada Bang Joko Arek dan Bang TIJ yang di Aceh. Setiap hari saya menyinyir dan saya komen yang tidak pantas untuk Anda. Kupikir Anda itu hanyalah untuk mencari subscribe. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya yang selama ini memang kebodohan saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gini guys, jadi abang ini dulu itu kalau komen katanya pernah jelek-jelekin, pernah nyinyir, pernah aneh-aneh lah gitu.
Dia pikiran saya itu hanyalah bohong-bohongan atau gimana gitu ya. Dia pikir itu saya itu hanya bohong-bohongan. Ntar saya break dulu ambil rokok. Ya, saya ulang lagi. Dia pikir itu saya itu hanyalah bohong-bohongan atau hanya mencari subscribe katanya. Tapi selama ini dia membuktikan sendiri pernah di sana dan merasakan kegajilan sendiri ya. Jadi dia pahami sendiri, dia tahu sendiri, bukan dari kata orang ya. Jadi dia sendiri yang melihat keris itu keluar dari bawah jubahnya sini guys. Ya. Dia lihat sendiri, ada videonya tapi saya nggak ini ya. Ini apa itu? Saya kasih nomornya, saya tutup aja. Nah, nomornya saya tutup ya. Nggak enak ntar takutnya ada yang aneh-aneh karena dia udah selama ini ya anggap aja dia itu untuk pelajaran lah gitu. Udah ikhlas gitu. Jadi aneh guys ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri mas, keris keluar dari lengan bajunya waktu ditepukkan ke bumi dan saya inisiatif untuk memvideokan secara diam-diam. Tetapi pas dia narik lagi, dia nggak nepuk lantai. Jadi selama ini saya ada di sana itu 1 minggu. Bener mas, saya baru sadar udah habis duit setotal 14 juta saya di sana sama ongkos bolak-balik sama makan. 1 minggu 14 juta. Tapi kayak itu bersamaan untuk ongkos guys ya. Kalau di sananya bayarnya 5 juta cuma. Bayarnya 5 juta untuk penarikan yang sakit karena keluar keris itu. Jadi kata-kata ini bisa buat pengalaman buat rekan-rekan dimanapun Anda berada ya. Ini namanya saya umpetkan, cuma namanya si Jabrik Kentes. Jabrik Kentes itu pedagang bakso. Jadi saya katakan lagi kawan-kawan biar bisa menilai mana yang baik, mana yang jelek. Dan kawan-kawan harus berpikir positif. Kalau untuk pengobatan itu harus lihat-lihat dulu, lihat kanan kirinya, lihat keadaannya, dan sebelum berobat ke dunia-dunia begitu tanya kanan kiri tetangga sebelahnya, biar Anda paham dan Anda tidak gagal paham dan tidak bisa dibohongin lagi. Kalau Anda bertanya sebelah-sebelah rumah yang kamu tuju untuk pengobatannya ya. Maka dari itu Anda harus waspada dan berpikir cerdas karena kita itu semua sudah sempurna, tinggal moles saja. Ya, nggak usah neko-neko ke tempat aneh-aneh, nggak usah neko-neko yang ke tempat tetek bengek. Ikutinlah langkah dirimu, perbaikilah supaya Anda bisa memahami mana yang sulap, mana yang itu ilmu kebatinan ya. Pengalaman saya yang namanya ilmu kebatinan tidak bisa mewujudkan benda apapun dari badan manusia ke dunia nyata, khususnya contohnya keris, paku dan silet yang dicabut dari badan manusia nunjuk ke dunia nyata itu semuanya ada real settingan alias bohong. Masuknya gaib, keluarnya juga gaib. Maka dari itu, ingat, pakai pikiran. Oke, saya akhirin dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam otak waras.